kawan mesin, saya Jufikir Ahmad. Tahun 2023 Toyota rilis generasi terbaru untuk MPV mewahnya, yaitu Toyota All New Alphard. Dan All New Alphard itu bisa dibilang jadi salah satu mobil yang ditunggu-tunggu oleh para sultan atau orang kaya di Indonesia. Karena memang Alphard itu bisa dibilang jadi salah satu mobil wajibnya mereka. Nah, waktu launching All New Alphard, Toyota nggak rilis barengan dengan kembarannya sampai perhelatan Indonesia International Motor Show atau IIMS 2024, yaitu Toyota All New Velfire, dan ini dia 7 fakta menariknya. Jadi sebenarnya Velfire ini merupakan kembaran dari Toyota Alphard. Kembaran tapi masih satu merek ya. Velfire ini pertama dirilis secara global itu tahun 2008 dan sedikit dibedakan oleh Toyota terutama di eksteriornya. Kalau Alphard itu dia karakternya elegant and sophisticated, kalau Velfire itu dia powerful and advanced. Jadi lebih kurangnya itu Velfire itu buat pelanggan yang pengen mobil kayak Alphard tapi tampilannya lebih kontemporer. Sementara kalau Alphard itu lebih ke konservatif. Biasanya yang kontemporer tuh ya lebih kurangnya buat yang pengen kayak mobil Alphard tapi wajahnya beda, mungkin lebih agresif atau lebih sporty atau apalah. Nah, untuk Velfire ini dia berada di generasi ketiga, sementara Alphard yang all new-nya itu dia berada di generasi keempat. Karena Velfire itu dirilis bersamaan dengan perilisan Alphard generasi kedua di tahun 2008. Di Indonesia sendiri, Velfire itu baru resmi masuk Indonesia tahun 2012, yang artinya udah dari generasi pertama Velfire itu ada di Indonesia. Awalnya Velfire itu sama Toyota dimasukin tapi jumlahnya nggak banyak, tapi berhubung permintaannya cukup tinggi, akhirnya Toyota rilis Velfire dalam jumlah yang lebih banyak itu mulai tahun 2015 kalau nggak salah. Yang artinya Velfire dari generasi pertama sampai yang sekarang ini yaitu ketiga, semuanya ada di Indonesia. Seperti pendahulunya, Toyota membedakan Alphard dengan Velfire di eksteriornya. Pertama dari bumper depan, grillnya ini beda ya dengan Alphard ya. Untuk Velfire ini dia tuh grillnya lebih tegas ya garis-garisnya. Terus untuk lampu, Velfire itu ada lampunya lagi ya. Kalau Alphard tuh kalau nggak salah cuman di sini aja. Kalau ini bumper ini karena udah pakai body kit aja. Jadi utamanya perbedaan antara Alphard dan Velfire itu justru ada di bagian grillnya. Grillnya itu berbeda dengan Alphard ya Velfire ini. Jadi ini untuk bagian depannya. Sekarang kita mau lihat bagian sampingnya. Jadi ini bagian sampingnya Toyota Velfire ya. Dari segi bentuk nggak jauh beda dengan Toyota Alphard. Dan yang paling kelihatan bedanya itu ada di emblem di pintu. Emblem di pintu itu ada lambang Velfire sama tulisannya. Dan ini yang membedakan, salah satu yang membedakan antara Toyota Alphard dengan Velfire. Jadi ini bagian sampingnya, sekarang kita mau lihat bagian belakangnya. Jadi ini bagian belakangnya Toyota Velfire. Beda ya dengan Alphard, lampu belakangnya sama garnisnya ini bentuknya, coraknya beda, bentuknya juga agak beda ya. Dan untuk Velfire ini dia yang masuk ke Indonesia, trimnya ini dia yang Executive Lounge. Nah yang Executive Lounge ini bisa dibilang yang paling mewahnya lah untuk Toyota Velfire. Ya meskipun kalau di Jepang sana Alphard juga ada yang Executive Lounge, cuman yang Executive Lounge-nya Alphard nggak masuk Indonesia. Jadi yang masuk Indonesia Executive Lounge itu baru ada di Velfire. Oke, jadi begini eksteriornya Toyota Velfire. Sekarang kita mau lihat interiornya. Jadi begini interiornya All New Velfire ya. Dari segi bentuk lebih kurang sama kayak All New Alphard ya, dari bentuk dashboard, dari jok ya, termasuk yang lain-lainnya juga ya. Lebih kurang sama kayak All New Alphard, tapi yang membedakan antara Alphard dan Velfire ini adalah warnanya. Warna jok, warna dashboard ini Velfire ini dia lebih terang, sementara Alphard itu warnanya relatif gelap ya. Dan selebihnya sama sih ya, kecuali di jok belakangnya yang nanti kita bahas ya. Bahkan sunroofnya pun ya semua sama ya, karena memang pada dasarnya Alphard dan Velfire itu secara teknis
kembar ya. Jadi bedanya lebih ke tampilannya aja ya antara Alphard sama Vellfire. Oke, jadi begini rasanya duduk di jok depannya Vellfire. Sekarang kita mau lihat kabin bagian belakangnya. Jadi begini rasanya duduk di jok belakang Vellfire. Ini joknya beda dengan Alphard karena ini yang diambil tuh yang Executive Lounge. Dia lebih nyaman, dia ada tombol-tombolnya. Sebenarnya di sini ada tombol pengaturan lagi, kalau nggak salah buat massage, buat pijat. Cuma ini sebenarnya ini device bisa dicopot pasang, cuma di unit ini lagi nggak ada device-nya. Dan yang lebih menarik lagi, di jok ini juga ada tray tambahan. Ini ada meja kecil. Ini joknya mirip-mirip jok di pesawat. Dengan adanya meja ini mau makan, mau ngetik, mau apalah. Minimal lebih enak kalau ada meja gini ya. Meskipun mejanya kecil, tapi ini udah kesan mewah banget. Berhubung joknya udah gede, jadi kalau mau ke belakang itu dia udah gak bisa dari tengah ya. Kalau Alphard masih bisa karena joknya nggak segede Vellfire ya. Dan untuk ke belakang, kalau mau baris ketiga ya harus keluar dulu ya. Nanti saya peragain caranya gimana. Oh ya, ini tentunya udah premium sound ya. Kalau saya masih lihat di sini udah ada speaker, terus di pilar juga udah ada speaker, yang artinya dari segi audio standar itu ya udah pasti enak lah. Tapi bisa lebih enak lagi kalau pakai speaker dari Vocal, karena Vocal itu punya banyak produk speaker mulai dari yang OEM style sampai yang advance kayak Utopia atau Ultima. Dan dengan speaker Vocal yang bikin audio Alphard itu jadi jauh lebih enak dari standarnya. Jadi untuk masuk ke jok baris ketiga memang harus keluar dulu ya, karena ini jok depannya gede ya. Kalau Alphard itu dia nggak usah keluar dulu, jadi di tengahnya kan ada celah ya, jadi bisa masuk tanpa harus keluar dari mobil. Nah kalau untuk Vellfire ini dia harus keluar dari mobil karena joknya aja udah gede ya, dan di bagian tengah tuh nggak ada space sama sekali. Jadi begini rasanya duduk di jok baris ketiganya Toyota Vellfire ya. Dan ini dengan setelan jok yang paling maju ya. Ini kalau joknya mundur, udah pasti kaki saya nggak muat atau jadi sempit. Nah sekarang kita coba di jok sebelahnya ya. Nah duduk di jok sebelahnya dengan setelan yang lebih mundur, dia ini lega ya untuk duduk di jok baris ketiga ya. Tapi ini lebih lega sepertinya sih buat satu orang ya kalau untuk orang dewasa. Sementara kalau duduk tengah ini kelihatannya sempit ya. Tapi dengan posisi seperti ini tentu impaknya pada kapasitas bagasi yang jadi lebih kecil ya. Tapi duduk jok baris ketiga di Vellfire ini udah enak ya dengan setelan jok seperti ini. Dan ini saya tingginya sekitar 180 cm. Dan duduk di jok baris ketiga ini ya, kalau dia sebenarnya sih tergantung setelannya ya. Kalau setelannya maju gini, kalau buat saya udah pasti sempit ya, nggak enak. Tapi kalau setelannya mundur gini, nah ini baru enak. Oke, jadi ini duduk di jok belakangnya Vellfire. Sekarang kita mau lihat bagasinya. Jadi begini bagasinya all new Vellfire ya, lebih kurang sama kayak Alphard. Dan jok belakangnya ini dia bisa dimundurin ya sampai segini, tapi dia juga bisa dimajuin segini lah. Nah untuk seberapa kapasitas bagasinya dengan posisi jok yang berbeda, kita buktiin ya. Ini mundurnya sampai pol. Ini kalau tas saya udah nggak muat, yang artinya bagasinya ini cukup kecil kalau joknya berada di posisi paling mundur. Tapi kalau joknya dimajuin, nah baru bisa muat. Yang artinya kalau untuk bawa barang bawaan saya ini, joknya masih dimajuin ya, atau joknya dilipat. Yang artinya Vellfire ini bagasi ya lebih kurang sama lah kayak Alphard ya. Dan ini juga udah ada speakernya ya di door trim pintu bagasi. Jadi begini bagasinya all new Vellfire ya. Console machine lebih kurang dia sama dengan Alphard. Jadi ini mesinnya all new Vellfire ya. Lebih kurang sama kayak Toyota Alphard, dia mesinnya hybrid A25 FXS, tenaganya 190 PS dan torsinya itu 239 Nm. Sekedar informasi aja, Vellfire ini di Jepang selain mesin hybrid dia juga ada mesin bensin, tapi mesin bensinnya itu dia udah turbo. Kalau nggak salah kodenya T24 AFTS kalau nggak salah. Dan di Indonesia ini Vellfire cuman ada mesin hybrid ya. Berbeda dengan Alphard yang selain mesin hybrid dia juga ada mesin bensin. Meskipun mesin bensinnya itu dia naturally aspirated.
Kalau lihat di spesifikasi di website resmi, ada tuning suspensi di Velfire ini ya. Jadi di bagian sasis ya, di spesifikasi itu ada tulisan VIP Tune, yang artinya bukan sekedar interiornya dibuat lebih mewah, tapi dibuat mewah juga dari segi engineering. Kalau lihat dari press release global ya, Toyota Velfire ini yang menjadi pembeda dengan Alphard itu ada di tuning di penambahan front brace yang membuatnya dia itu lebih kaku ya, terutama saat menikung. Cuman ya ini belum dikonfirmasi ya sama Toyota Astra Motor apakah benar ada penambahan front brace di Velfire pasar Indonesia apa enggak. Tapi yang jelas Velfire ini karakternya berbeda ya dengan Alphard, terutama kalau ngelihat eksterior, dan untuk pasar Indonesia dibedainnya sampai ke interiornya juga. Dengan kelengkapan seperti ini, berapa harga Velfire yang masuk Indonesia? Nah, Velfire ini dia harganya berada di kisaran 1,8 miliar, yang artinya dia lebih mahal dari all new Alphard yang seharga 1,6 miliar rupiah. Sebenarnya yang bikin mahal itu bukan karena dia Velfire-nya ya, tapi lebih karena trim yang masuk ke Indonesia, yaitu Executive Lounge. Nah, Executive Lounge ini yang bisa dibilang yang bikin Velfire ini lebih mahal dari Alphard. Sebenarnya Alphard sama Velfire itu dari segi teknis itu kembar ya, cuman beda eksterior, dan kalau cek di press release-nya global itu ada penambahan, ada tuning di suspensi ya, di front brace-nya itu, tapi itu belum dikonfirmasi ya sama Toyota Astra Motor. Oke, jadi seperti ini all new Velfire ya, kembarannya Alphard. Gimana nih menurut kawan Sound and Machine? Menarik gak nih dengan harga yang lebih mahal tapi dia Executive Lounge ya? Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa diklik like, subscribe channel YouTube soundandmachine.com. Kalau kawan Sound and Machine punya komentar, pertanyaan, atau apapun itu, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di follow juga akun Instagram dan TikTok soundandmachine.com, di like juga akun Facebook soundandmachine.com, dan pantau terus website soundandmachine.com untuk informasi otomotif terkini.